Novel Martial God Asura. Bab 3811 Formasi Siling. Orang itu melarikan diri. Pengecut sekali. Aku hanya melumpuhkan satu lengan, namun dia benar-benar takut untuk melarikan diri. Petik 2. Tampak bahwa penampilan tanpa takut sebelumnya hanyalah penyamaran. Pada akhirnya, dia masih anak nakal, dan hanya tahu cara memasang kepura-puraan. Petik 2. Setelah menyapu pandangannya melintasi alun-alun, spiritualis dunia ular Mark Saint Jubah mulai menghina Chu Feng dengan nada mengejek. Ayaya, apakah kamu berubah bodoh dari kemarahan yang berlebihan? Bocah itu berhasil menipu kamu. Dia pasti sudah menebak bahwa kamu akan kembali. Itu sebabnya dia melarikan diri. Jika aku adalah dia, aku juga akan melarikan diri. Apa hubungannya ini dengan pengecut? Petik 2. Betul sekali. Apa yang kamu lakukan hanyalah berusaha mencari jalan keluar dari rasa malu kamu. Apakah kamu tahu betapa memalukannya itu? Petik 2. 10 orang di belakang pria itu bukanlah orang yang tutup mulut. Mereka sama sekali tidak memberi jalan untuk membiarkan pria itu keluar dari rasa malunya. Sebaliknya, mereka mulai mengejek dan mengejeknya. Kalian semua tahu, mungkin World Spirit Jade di pilar batu itu palsu untuk memulai. Petik 2. Kalau tidak, bagaimana mungkin kalian semua juga gagal menyadari bahwa itu palsu? Kata spiritualis dunia yang ditipu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu memang mungkin. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Yuan Shu yang menipu kita? Keparat, rubah tua itu benar-benar tercela. Petik 2. 10 orang itu sebenarnya langsung setuju dengan teori pria itu. Reaksi mereka dapat dimengerti. Bagaimanapun, apa yang dikatakan pria itu sangat masuk akal. Sebelumnya, bukan hanya pria yang gagal untuk menyadari bahwa World Spirit Jade itu palsu, mereka juga belum berhasil menentukan bahwa itu palsu. Dengan demikian, mereka sebenarnya memberi diri mereka jalan keluar dari situasi memalukan mereka dengan menyetujuinya. Tuanku, junior ini tidak ingin menyinggung. Namun, kamu benar-benar ditipu. Petik 2. Tepat pada saat itu, seseorang dari generasi muda tiba-tiba menonjol. Orang itu adalah Wang Guangchen. Meskipun Wang Guangchen berlutut kepada Chu Feng karena takut, dia sebenarnya agak berani. Paling tidak, dia lebih berani daripada generasi muda lainnya saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani tampil dengan mengetahui sepenuhnya bahwa 11 spiritis dunia itu semuanya sangat kuat, tak tahu malu, dan tercela. Apa katamu? Kamu hanyalah seorang spiritual dunia jubah abadi belaka, apa yang kamu tahu? Petik 2. Benar saja, setelah Wang Guangchen berdiri, dia segera ditegur oleh spiritualis dunia ular Mark Saint Jubah. Namun, Wang Guangchen tidak gemetar ketakutan. Sebaliknya, dengan sikap rendah, dia melanjutkan, Tuanku, setelah kalian semua pergi, lengan pria itu segera kembali normal. Selanjutnya, World Spirit Jade muncul di tangannya. Bukan hanya itu, tetapi dia bahkan memiliki senyum yang sangat puas di wajahnya. Petik 2. Apa? Pria itu benar-benar tersenyum. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, ke-11 pria itu semua terkejut dan malu. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka tahu bahwa mereka benar-benar telah ditipu oleh Chu Feng. Bukan hanya dia tertawa, tapi dia juga tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa dengan kesombongan dan kesombongan, seperti orang keji yang berhasil berkembang. Petik 2. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada mereka. Kita semua menyaksikannya. Wang Guangchen memberi isyarat dengan tangannya. Benar, benar, benar. Tuanku, kita semua sudah melihatnya. Petik 2. Setelah Wang Guangchen berbicara, orang-orang lain dari generasi yang lebih muda mulai berbicara juga. Mereka membenarkan apa yang dikatakan Wang Guangchen sebagai kebenaran. Mereka sebenarnya tidak senang dengan 11 spiritis dunia itu. Karena itu, mereka ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukan mereka. Selain itu, mereka tidak berbohong. Semua hal yang mereka katakan itu benar. Benar saja, kata-kata mereka menyebabkan 11 spiritis dunia merasa sangat malu. Mereka bahkan kehilangan cara terakhir mereka untuk keluar dari rasa malu mereka. Ke-11 spiritis dunia itu hanya bisa menerima kebenaran bahwa mereka telah ditipu oleh Chu Feng. Spiritualis dunia Snake Mark Saint Cloak yang ditipu oleh Chu Feng menjadi sangat marah. Bajingan sialan, kamu berani menipu ayahmu. Petik 2. Bocah sialan,
Semoga aku tidak menangkapmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita kematian yang menyedihkan. Petik 2. Nak, apakah kamu berhasil melihat gerbang pembentukan roh mana yang dimasukkan anak nakal? Tidak, dia terlalu cepat. Kami benar-benar tidak dapat mengatakannya. Wang Guangchen dan generasi muda lainnya semuanya menggelengkan kepala. Memang benar bahwa mereka tidak tahu kemana Chu Feng pergi. Namun, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan memberi tahu mereka. Bocah sialan, kamu berani bermain-main dengan ayahmu. Jangan berpikir kamu akan melewatinya. Petik 2. Dengan amarah yang mengamuk, spiritualis dunia ular Mark Saint Jubah berjalan keluar dari alun-alun dan mulai membuat formasi roh yang menutup seluruh plaza. Dia berusaha untuk menutup pelarian Chu Feng. Apa kalian semua berdiri di sana bertingkah seperti sedang menonton pertunjukan? Aku bukan satu-satunya yang ditipu, kamu juga ditipu. Keluar dari sini dan bantu aku. Dia berteriak pada 10 di belakangnya. Secara logis, karena dia adalah spiritualis dunia Saint Snake Mark Saint Cloak, formasi pemeteraian yang dibuat olehnya harus dapat dengan mudah memblokir spiritualis dunia Saint Cloak. Namun, dia telah bertarung melawan Chu Feng sebelumnya. Pada saat itu, Chu Feng berhasil menipunya tepat di depan matanya. Karena itu, ia tahu bahwa Chu Feng benar-benar bukan spiritualis dunia Saint Mark Jubah serangga biasa. Dengan demikian, dia tidak lagi berani menunjukkan kecerobohan. Hanya dengan memberikan semua untuk mengatur pembentukan roh dia memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat menghentikan Chu Feng. Namun, jika dia membuat sendiri formasi pemeteraian, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Itu sebabnya dia memanggil 10 lainnya untuk membantunya. 10 orang itu menyadari apa tujuannya. Mereka tidak menolaknya, dan mulai membantunya mengatur formasi pemeteraian. Kali ini, mereka tidak menyembunyikan kekuatan roh mereka. Dengan demikian, 10 orang lainnya semuanya mengungkapkan kekuatan roh mereka juga. Ternyata ke-11 dari mereka adalah para spiritualis dunia jubah suci. Selain itu, terlepas dari spiritual dunia sedunia Mark Saint Cloak yang paling awal dikalahkan oleh Chu Feng, 10 sisanya semuanya adalah spiritualis dunia Snake Mark Saint Cloak. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang dari generasi muda tidak dapat menahan diri dari terengah-engah. Mereka menyadari bahwa orang dari generasi yang lebih muda dengan nama Asura itu tidak hanya menyinggung seorang spiritualis jubah Mark Saint jubah-jubah tunggal, tetapi dia telah menyinggung total 10 dari mereka. Di dalam gerbang mansion roh dunia di mana seseorang hanya bisa menggunakan teknik roh dunia, itu pasti tidak baik bagi seseorang dari generasi muda untuk menyinggung 10 spiritualis dunia Snake Mark Saint Cloak. Meskipun 11 spiritualis dunia jubah suci bekerja bersama, masih butuh 2 jam penuh untuk menyelesaikan pengaturan pemeteraian segel. Dapat dilihat bahwa mereka benar-benar marah. Jika tidak, mereka tidak akan melalui upaya seperti itu semua sehingga mereka bisa menutup pelarian Chu Feng. Setelah mereka selesai mengatur pembentukan roh, 11 dari mereka kembali ke gerbang pembentukan roh yang terletak jauh di dalam plaza. Wang Guangchen menatap formasi pemeteraian dan menghela nafas. Orang itu dengan nama Asura akan berakhir menderita dengan menyedihkan. Pembentukan roh itu tampaknya tidak terlalu kuat, kata orang-orang dari generasi muda dengan bingung. Kamu semua tahu, itu adalah 11 spiritualis dunia jubah suci. Selanjutnya, 10 dari mereka adalah Snake Mark. Ke-11 dari mereka bergandengan tangan dan membutuhkan 2 jam penuh untuk menyelesaikan pengaturan pembentukan roh ini. Tidak mungkin bagi kalian semua untuk membayangkan tingkat pembentukan roh apa itu. Petik 2. Aku hanya bisa memberitahumu ini. Meskipun pembentukan roh ini tampaknya sangat sederhana, sebenarnya sangat berbahaya. Pastikan untuk tidak mendekatinya. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Petik 2. Belum lagi kalian semua, bahkan jika itu Asura, dia masih akan sangat menderita seandainya dia berhubungan dengan pembentukan roh itu. Dengan tangannya di belakang, Wang Guangchen berbicara dengan kesungguhan mati. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari generasi muda yang bergegas menuju pembentukan roh dengan maksud mengamatinya segera melangkah mundur dalam ketakutan dan mulai menjauhkan diri dari itu. Mereka sangat takut bahwa mereka akan terlibat. Aku benar-benar berterima kasih karena begitu perhatian padaku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang kerumunan. Kerumunan melihat ke belakang. Setelah melakukan itu,
Ekspresi mereka semua sangat berubah. Bukankah orang yang berdiri di belakang mereka adalah orang bernama Asura? Mungkinkah dia berada di alun-alun sepanjang waktu? Bab 3812 saatnya untuk membalas. Chu Feng tidak meninggalkan alun-alun. Dia juga belum memasuki gerbang pembentukan roh jauh di dalam plaza. Sebagai gantinya, dia menyembunyikan dirinya di dalam plaza dan diam-diam memantau gerbang pembentukan roh. Ada lebih dari 10.000 gerbang pembentukan roh jauh di dalam plaza. Adapun jawaban untuk apa yang mungkin ada di dalam gerbang pembentukan roh itu, mereka sudah diberikan oleh gambar pada mereka. Chu Feng tidak bisa bertindak gegabah. Karena itu, ia harus mengamati dengan seksama hal-hal sebelum mengambil keputusan. Itu juga alasan mengapa dia menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya. Adapun mengapa Chu Feng tidak terdeteksi oleh 11 orang itu meskipun dia berada di dalam plaza sepanjang waktu, kecerobohan mereka sebagian harus disalahkan. Yang paling penting, itu karena Chu Feng memiliki harta padanya, jubah 9 naga Sein. 9 naga jubah Sein telah di Chu Feng sepanjang waktu. Itu adalah harta yang sangat langka yang dibuat oleh Raja Roh Abadi Dunia dengan aura 9 naga. Meskipun Chu Feng memiliki jubah 9 naga Sein, ia tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatannya sepanjang waktu. Yang mengatakan, meskipun dia hanya meraih sebagian dari kekuatannya, porsi itu sudah cukup. Chu Feng menemukan bahwa ketika pemahamannya tentang teknik roh dunia meningkat, pemahamannya tentang 9 naga Sein Cloak juga meningkat. Sebelumnya, Chu Feng telah menggunakan kekuatan 9 naga Sein Cloak untuk bersembunyi di alun-alun. Itu sebabnya dia tidak terdeteksi oleh 11 spiritis dunia. Tuanku, kamu, Wang Guangchen melihat ke Chu Feng. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Alasan untuk itu adalah karena dia agak tidak sopan ketika berbicara tentang Chu Feng sebelumnya karena dia pikir dia tidak ada di sana. Mengingat bagaimana dia telah menyinggung Chu Feng sejak awal, Wang Guangchen benar-benar takut dia akan menyerangnya. Jangan takut, aku harus berterima kasih kepada kamu sebagai gantinya. Terima kasih atas semua yang kamu katakan sebelumnya. Chu Feng berjalan ke sisi Wang Guangchen dan menepuk pundaknya. Chu Feng sengaja membiarkan generasi muda yang hadir untuk melihat bahwa World Spirit Jade ada di tangannya. Alasan untuk itu adalah karena dia telah mengantisipasi bahwa 11 spiritis dunia itu akan menemukan bahwa jade roh dunia yang telah mereka rebut adalah palsu, dan dapat kembali untuk mencarinya. Selain itu, Chu Feng juga mengantisipasi bahwa mereka akan berpikir bahwa World Spirit jade palsu untuk memulai setelah mereka gagal menemukannya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak tertipu. Karena itu, Chu Feng ingin seseorang memberitahu mereka bahwa mereka benar-benar telah tertipu. Hanya, dia tidak berharap orang pertama yang berdiri untuk berbicara adalah Wang Guangchen, yang telah berlutut dan memohon karena takut padanya sebelumnya. Karena itu, Chu Feng memiliki tingkat pemahaman yang sama sekali baru terhadap Wang Guangchen. Tuanku, tolong jangan memuji aku. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Lagi pula, mereka sangat tak tahu malu. Mereka jelas senior, namun mereka datang ke sini untuk mengambil harta dari kita orang-orang dari generasi muda. Petik 2. Ngomong-ngomong, Milord, di mana kamu mempelajari teknik roh duniamu? Teknik roh duniamu terlalu kuat. Kamu benar-benar menjadi spiritualis dunia Saint Cloak pada usia yang sangat muda. Petik 2. Selanjutnya, Milord, apakah namamu benar-benar Asura? Aku benar-benar mengagumi kamu, Tuan. Sepanjang hidup aku, ini hanya kedua kalinya aku, Wang Guangchen, merasakan kekaguman terhadap seseorang dari generasi yang sama dengan aku. Petik 2. Wang Guangchen tidak hanya mengatakan hal-hal biasa. Matanya bersinar saat dia menatap Chu Feng sambil mengatakan kata-kata itu. Dalam hal ini, siapa orang pertama yang kamu kagumi? Tanya Chu Feng ingin tahu. Jenius terkuat dari Sekte All Surga, jenius nomor 1 dari All Heaven Starfield kami, Nangong Yifan, kata Wang Guangchen. Dia. Chu Feng mengungkapkan senyum tipis. Apa yang salah? Tuan-tuan, apakah kamu kenal Nangong Yifan? Wang Guangchen bertanya. Kamu bisa mengatakan itu, kata Chu Feng. Chu Feng tidak hanya mengenal Nangong Yifan, dia bahkan bertarung melawannya. Mengingat adegan konfrontasi mereka, Chu Feng masih dapat dengan jelas mengingat pemandangan Nangong Yifan menggertakkan giginya dengan marah. Chu Feng merenung.
Jika Nangong Yifan mengetahui bahwa dia telah tiba di Starfield All Heaven, akankah dia segera menemukan ahli dari Sekte All Surga untuk membunuhnya? Sayangnya, Chu Feng tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Saat ini, Chu Feng berada dalam kegelapan, sedangkan Sekte All Heaven ada di dalam cahaya. Ketika lawannya di tempat terbuka, Chu Feng bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Yang mengatakan, Nangong Yifan bukan target yang Chu Feng ingin mainkan saat ini. Sebaliknya, itu adalah sekte seluruh surga. Aku punya pertanyaan. Berapa lama gerbang mansion roh dunia ini tetap terbuka? Tanya Chu Feng. Tuanku, gerbang mansion roh dunia hanya akan tetap terbuka selama 2 hari dengan setiap pembukaan, kata Wang Guangchen. Terima kasih. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menghilang lagi. Tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, Chu Feng sebenarnya masih di alun-alun. Dia hanya menyembunyikan dirinya lagi. Kali ini, Chu Feng berjalan ke gerbang pembentukan roh yang terletak jauh di dalam plaza. Setelah tiba di gerbang pembentukan roh itu, dia tidak langsung memasukinya. Sebaliknya, dia membuat formasi roh sebelum itu. Setelah dia selesai mengatur pembentukan roh, Chu Feng melangkah ke gerbang. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah karena gerbang tidak ada gerbang pembentukan roh biasa. Jika ada yang menginjakkan kaki ke gerbang pembentukan roh, gerbang itu akan tetap terbuka. Meskipun tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam gerbang dari luar, mereka akan dapat mengatakan bahwa seseorang telah memasuki gerbang pembentukan roh. Chu Feng tahu bahwa 11 spiritis dunia akan kembali. Karena itu, dia tidak ingin mereka tahu gerbang pembentukan roh mana yang telah dia masuki. Itulah sebabnya dia membuat formasi roh untuk menyembunyikan jejaknya. Dengan itu, Chu Feng akan bisa menenangkan pikirannya dan fokus pada menembus formasi roh di dalam gerbang. 2 hari setara dengan 48 jam. Chu Feng sudah menghabiskan beberapa jam di sana. Karena itu, ia tidak bisa membuang waktu. Dengan persetujuan yang sama, Chu Feng hanya memilih gerbang pembentukan roh melalui pertimbangan terperinci. Melalui inspeksi sebelumnya, Chu Feng telah menemukan bahwa ada banyak harta di sana. Jika memungkinkan, dia ingin mengambil semua harta. Sayangnya, karena pengekangan waktu, Chu Feng hanya bisa memilih harta yang paling menarik baginya. Gerbang pembentukan roh Chu Feng telah memasuki memegang item yang paling menarik baginya. Di dalamnya ada senjata untuk roh dunia. Meskipun senjata itu lebih rendah dari yang disiapkan Chu Feng untuk ratu-ratu, itu harus menjadi senjata yang lumayan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh gambar di gerbang. Chu Feng merasa itu akan menjadi senjata yang sempurna untuk gadis itu Yusa. Tentu saja, Chu Feng tidak memilih gerbang pembentukan roh dan memberikannya prioritas utama daripada yang lain karena fakta bahwa ada senjata roh dunia di dalamnya. Selain senjata, ada juga harta karun yang bermanfaat bagi para spiritualis dunia. Chu Feng sudah berhasil mendapatkan beberapa pemahaman yang akan memungkinkannya untuk membuat terobosan. Dia hanya garis tipis dari menjadi spiritualis dunia jubah Mark Sein jubah. Karena itu, ia ingin cepat membuat terobosan. Karena itu, harta yang bermanfaat bagi para spiritualis dunia di gerbang pembentukan roh adalah yang paling ia butuhkan pada saat itu. Setelah Chu Feng memasuki gerbang pembentukan roh, semuanya memang seperti yang telah diantisipasi. Ada 2 pedang merah dan sebuah kasing di gerbang. 2 pedang merah itu adalah sepasang. Itu adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh roh dunia. Adapun kasusnya, itu berisi sesuatu yang dapat dipahami oleh para spiritis dunia. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan harta karun itu. Chu Feng menghabiskan total 20 jam untuk mendapatkannya. Menilai dari saat itu, Chu Feng memiliki kurang dari 20 jam sebelum gerbang istana roh dunia ditutup. Bagaimana mereka? Apakah kamu menyukai sepasang pedang ini? Petik 2. Chu Feng telah melemparkan 2 pedang merah ke ruang roh dunianya. Dia merasa agak senang ketika melihat Yusa dengan gembira mengutak-atik mereka. Mereka baik-baik saja, kata Yusa. Gadis, kamu benar-benar tidak jujur. Wajahmu jelas tertutup senyum, namun kamu mengatakan mereka baik-baik saja. Chu Feng melengkungkan bibirnya. Daripada membuang-buang waktu mengatakan semua hal ini, kamu harus bergegas dan memasuki gerbang pembentukan roh lain dan mencoba untuk mendapatkan harta lainnya, kata Yusa. Kamu benar. Sudah waktunya untuk balas dendam. Setelah mengucapkan kata-kata itu,
Chu Feng berjalan menuju pintu keluar gerbang pembentukan roh. Adapun Yusa, dia menjadi benar-benar kaku. Apa? Balas dendam. Bab 3813 Kekayaan dan kehormatan diperoleh dari bahaya. Tidak apa. Chu Feng tersenyum pada Yusa yang bingung. Yusa memperhatikan bahwa senyum Chu Feng sangat aneh. Namun, karena dia tidak mau mengatakan apa-apa, Yusa tidak repot-repot bertanya lebih lanjut. Kemudian, Chu Feng keluar dari gerbang pembentukan roh dan memasuki gerbang pembentukan roh lainnya. Namun, sebelum memasuki gerbang pembentukan roh kedua, Chu Feng juga berhenti di depannya untuk beberapa waktu dan mengubahnya. Saat itulah dia memasuki gerbang. Tentu saja, Chu Feng telah menyembunyikan dirinya dengan kekuatan 9 naga Saint Cloak sepanjang waktu. Jadi, meskipun ada banyak orang berkumpul di alun-alun sepanjang waktu, tidak ada yang berhasil menemukannya. Selain itu, Chu Feng telah belajar dari percakapan generasi muda di alun-alun bahwa ke-11 spiritis dunia semuanya telah keluar dari gerbang pembentukan roh mereka beberapa kali. Mereka semua akan bertanya kepada orang-orang dari generasi muda apakah mereka telah melihat Chu Feng atau tidak ketika mereka keluar dari gerbang pembentukan roh mereka. Bisa dilihat bahwa mereka masih memikirkannya. Setelah memasuki gerbang pembentukan roh, Chu Feng terus maju, dan mengatasi semua rintangan di jalannya. Segera, dia mencapai kedalaman gerbang pembentukan roh. Sebenarnya tidak ada formasi pelindung di kedalaman. Dengan kata lain, harta di sana bisa dengan mudah diperoleh. Adapun harta, itu adalah benda seperti batu. Benda seperti batu itu melayang di udara. Namun, benda seperti batu itu sebenarnya bukan harta sama sekali. Sebaliknya, itu adalah tubuh energi. Tubuh energi ini dikendalikan oleh pembentukan roh. Karena itu, mustahil untuk mengeluarkan energi dari tubuh. Dengan kata lain, Chu Feng telah memasuki gerbang yang tidak berguna. Tidak setiap gerbang pembentukan roh di dalam plaza berisi harta yang berguna. Ada gerbang pembentukan roh seperti ini. Meskipun mereka berisi harta, harta itu sama sekali tidak berguna. Ini adalah gerbang pembentukan roh kedua yang kamu pilih. Yusa mempersempit alisnya saat dia melihat tubuh energi. Dia benar-benar tidak mengerti Chu Feng. Meskipun dia tidak suka berbicara dengannya, dia tahu bahwa dia cukup mampu setelah bergaul dengan dia begitu lama. Paling tidak, kemampuannya lebih unggul dari teman-temannya. Selain itu, Yusa telah menemukan bahwa meskipun Chu Feng akan bercanda sepanjang waktu, dia sebenarnya sangat berhati-hati dalam cara dia melakukan sesuatu. Dia bisa dikatakan orang yang sangat bisa diandalkan. Secara logis, dengan kemampuannya dan temperamennya yang hati-hati, ia seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Itu sebabnya Yusa bingung. Dia terutama bingung mengapa Chu Feng melakukan hal seperti itu. Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng melakukan sesuatu yang lebih membingungkan Yusa. Chu Feng duduk bersila dan mulai mengatur pembentukan roh besar. Hanya formasi besar Chu Feng sedang menyelimuti tubuh energi itu. Kamu mungkinkah? Melihat itu, Yusa yang benar-benar bingung tiba-tiba menyadari. Dia menyadari apa tujuan Chu Feng. Chu Feng tidak membuat kesalahan dalam penilaian. Chu Feng tahu dari awal apa yang ada di dalam gerbang pembentukan roh. Dengan demikian Chu Feng sengaja memilih untuk masuk. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, hanya 2 jam tersisa sebelum gerbang mansion roh dunia ditutup. Bas, bas. 11 tokoh muncul berturut-turut dari gerbang pembentukan roh. Ke-11 itu adalah para spiritualis dunia yang masuk melalui kecurangan. Bocah. Apakah kalian semua masih tidak melihat bocah bau itu? Salah satu dari 11 bertanya dengan keras. Meskipun wajah mereka terhalang, orang banyak dapat mengatakan dari suaranya bahwa dia adalah spiritualis dunia Snake Mark Saint Jubah yang telah ditipu oleh Chu Feng. Tuanku, kita belum melihatnya. Kami belum melihatnya sepanjang waktu. Petik 2. Mungkinkah dia sudah meninggalkan tempat ini? Mungkinkah dia tidak memasuki gerbang pembentukan roh, dan tidak di plaza? Petik 2. Seseorang merespons. Itu adalah Wang Guangchen. Keparat. Mungkinkah bocah itu benar-benar pengecut sehingga segera melarikan diri setelah menipu aku? Petik 2. Jika itu masalahnya, maka aku akan benar-benar memandang rendah bocah itu, kata pria itu dengan nada mengejek. 10 spiritis dunia lainnya juga mengungkapkan penghinaan mereka untuk Chu Feng. Seandainya sebelumnya,
mereka tidak akan percaya bahwa seseorang seperti Chu Feng akan memilih untuk pergi langsung. Lagi pula, setiap spiritualis dunia yang mampu akan dapat mengatakan bahwa harta sejati gerbang mansion roh dunia terletak di gerbang pembentukan roh jauh di dalam alun-alun. Dengan demikian, mereka sangat percaya bahwa Chu Feng mampu mengenali hal yang sama. Selanjutnya, mereka percaya bahwa dia akan bertujuan untuk mendapatkan harta itu juga. Namun, gerbang rumah semangat dunia sudah hampir ditutup. Namun, mereka tidak melihat jejak Chu Feng sepanjang waktu. Meskipun beberapa gerbang roh dunia dibuka oleh yang lain, yang telah dibuka sangat rendah. Mereka tidak percaya Chu Feng adalah orang yang telah membuka gerbang sampah itu. Karena itu, mereka mulai curiga bahwa mungkin Chu Feng telah melarikan diri sejak awal. Mari kita abaikan bocah sialan itu untuk saat ini. Tinggal 2 jam lagi. Jika kita buru-buru, kita akan bisa mendapatkan harta yang lain, salah satu dari 11 berkata tiba-tiba. Ayo pergi. Setelah mengambil keputusan, 11 orang itu langsung berangkat. Ke-11 spiritis dunia sebenarnya telah mengamati gerbang pembentukan roh di plaza ketika Chu Feng melanggar formasi roh di pilar batu. Karena itu, mereka memiliki target yang jelas, dan tidak lagi repot untuk memeriksa gerbang pembentukan roh lagi. Tiba-tiba, salah satu dari 11 melihat ke gerbang pembentukan roh dan berteriak dengan khawatir. Aneh. Lihat gerbang itu, sepertinya sangat luar biasa. Mendengar kata-katanya, 10 lainnya juga berbalik. Setelah melakukannya, ekspresi mereka semua berubah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu telah melewati kita? Petik 2. Mereka semua merasa sangat terkejut. Dari gambar di gerbang, mereka dapat langsung mengatakan bahwa gerbang itu berisi harta yang sangat luar biasa. Tapi, mereka dengan jelas memeriksa semua gerbang pembentukan roh di tempat itu. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan bahwa gerbang pembentukan roh sangat luar biasa. Tidak, kami kemungkinan besar tidak salah dengan pemeriksaan kami sebelumnya. Sebaliknya, sangat mungkin terjadi semacam perubahan pada gerbang pembentukan roh itu. Petik 2. Itu memang mungkin, kata 2 dari 11. Siapa yang peduli tentang itu? Waktu mendesak, apakah kita akan tetap pada rencana kita, atau kita akan memasuki gerbang pembentukan roh ini untuk melihatnya? Petik 2. Tapi, pembentukan roh di dalam gerbang ini harusnya agak sulit. Jika kita memilih gerbang pembentukan roh ini, kita mungkin tidak dapat menembus formasi pelindung dalam 1 jam, kata seseorang. Kekayaan dan kehormatan diperoleh dari bahaya. Ayo pergi dengan gerbang itu. Petik 2. Baiklah, gerbang itu. Ke-11 spiritis dunia membuat keputusan dan memasuki gerbang pembentukan roh berturut-turut. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa lukisan di gerbang pembentukan roh segera berubah setelah mereka memasukinya. Itu tidak lagi menarik perhatian. Selain itu, mereka tidak tahu bahwa gerbang pembentukan roh sebenarnya adalah yang telah dimasukkan Chu Feng sebelumnya. Bab 3814 tentang meledak dengan kemarahan. Chu Feng masih duduk jauh di dalam gerbang pembentukan roh meskipun gerbang mansion roh dunia akan ditutup. Awalnya, hanya ada tubuh energi itu, dan tidak ada formasi pelindung. Namun, perubahan besar telah terjadi. Tidak hanya formasi pelindung muncul di sana tetapi tubuh energi juga menghilang dari tempat itu sebelumnya ditempatkan. Itu digantikan dengan World Spirit Jade yang sangat besar. Jade roh dunia itu lebih dari 10 kali ukuran roh dunia Jade Chu Feng telah diperoleh dari pilar batu di alun-alun. Itu mengandung sejumlah besar kekuatan. Kekuatannya begitu kuat sehingga memancarkan cahaya di mana-mana. Formasi pelindung melindungi World Spirit Jade itu. Jika Chu Feng melanggar formasi pelindung, World Spirit Jade akan menjadi miliknya. Haha. Ini benar-benar apa artinya melakukan perjalanan jauh dan luas mencari sesuatu, hanya untuk menemukannya dengan mudah. Petik 2. Bocah nakal, kami sudah lama mencarimu tanpa bisa menemukanmu. Siapa yang mengira kamu benar-benar ada di sini? Petik 2. Tepat pada saat Chu Feng hendak menembus formasi pelindung, beberapa suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kalian semua, bagaimana kamu bisa menemukanku di sini? Aku dengan jelas membuat formasi roh di gerbang. Chu Feng tiba-tiba berbalik dan melihat 11 spiritis dunia di belakangnya. Ekspresinya berubah sangat besar dan panik memenuhi wajahnya. Hahaha. Jadi sebenarnya kamu, bocah, yang mengacaukan gerbang.
Dan di sini aku bertanya-tanya mengapa gerbang yang tampak biasa ini tiba-tiba tampak luar biasa. Ternyata, kamu memilih gerbang ini dari awal. Khawatir orang lain akan memperebutkan kamu, kamu dengan sengaja mengubah gambar di gerbang. Petik 2. Brat, kamu benar-benar berbahaya. Dikatakan begitu, bocah, aku harus mengakui bahwa kamu cukup berbakat dengan teknik roh duniamu. Meskipun kamu jelas-jelas hanya seorang spiritualis dunia Saint Mark jubah serangga, pembentukan roh yang kamu atur hampir berhasil menarik Wall dari mata kita. Petik 2. Sayangnya, pada akhirnya, kamu masih hanya serangga. Taktik pengalih perhatianmu itu masih terlihat oleh kita. Petik 2. Ngomong-ngomong, kita harus berterima kasih. Kami akan mengambil World Spirit Jade itu sebagai gantinya. Petik 2. Ke-11 spiritualis dunia memandang Chu Feng dengan senyum berseri-seri di wajah mereka. Mereka hanya sangat gembira. Tidak hanya mereka berhasil menangkap Chu Feng, tetapi mereka bahkan berhasil menemukan World Spirit Jade yang sangat besar. Dan, yang memberi mereka kesenangan terbesar adalah bahwa formasi pelindung yang 11 dari mereka tidak akan dapat menembus waktu bahkan jika mereka semua bergandengan tangan sudah hampir dilanggar oleh Chu Feng. Mereka dapat menuai apa yang tidak mereka tabur. Selanjutnya, itu adalah upaya Chu Feng yang akan mereka tuai. Ini hanya membuat mereka merasa sangat senang dan segar. Lansia, junior ini telah menyinggung senior sebelumnya. Aku berharap senior tidak akan tersinggung dengan pelanggaran junior ini, kata Chu Feng. Brat, sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Kamu harusnya mengharapkan ini ketika kamu menipu aku sebelumnya, kata spiritualis dunia yang telah ditipu oleh Chu Feng sebelumnya. Sial, melihat bahwa 11 spiritis dunia tidak mau melepaskannya, Chu Feng segera berbalik dan melepaskan kekuatan roh dalam dirinya, berusaha sekuat tenaga untuk mendesak pembentukan rohnya bersama. Yang mengatakan, metode yang digunakan Chu Feng mengendalikan kekuatan rohnya agak tidak biasa. Dia tidak melanggar formasi pelindung. Sebaliknya, dia yang mengaktifkannya. Dia berencana untuk melepaskan kekuatan formasi pelindung itu. Bocah sialan itu sedang mencoba memasuki perjuangan hidup dan mati melawan kita. Cepat, hentikan dia. Petik 2. Ke-11 spiritis dunia telah berhasil melihat apa yang ingin dilakukan Chu Feng. Karena itu, mereka mulai panik. Mereka dapat mengatakan bahwa formasi pelindung sangat kuat. Jika kekuatan formasi pelindung itu benar-benar dilepaskan, 11 dari mereka kemungkinan akan berakhir menderita juga. Dengan demikian, elf dari mereka bergerak pada waktu yang bersamaan. Mereka tiba sebelum Chu Feng dan melepaskan kekuatan roh mereka dengan niat untuk menghentikannya. Bas. Namun, setelah mereka mendekati Chu Feng, kekuatan yang sangat kuat mulai dengan cepat berdenyut dari jantung pembentukan roh itu, dan dengan cepat menelan 11 dari mereka. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, ekspresi dari 11 spiritis dunia itu sangat berubah. Mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka dibatasi. Tidak hanya mereka tidak bisa bergerak, tetapi bahkan kekuatan roh mereka dibatasi oleh kekuatan yang sangat besar. Apakah orang itu mengaktifkan kekuatan formasi pelindung itu? Tidak, bukan itu. Ini bukan formasi pelindung. Mereka awalnya berpikir bahwa Chu Feng telah mengaktifkan kekuatan formasi pelindung, dan bahwa itu adalah kekuatan formasi pelindung yang membatasi gerakan mereka. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, mereka mendapati bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Pertama, World Spirit Jade yang sangat besar di tengah formasi pelindung telah menghilang. Itu digantikan oleh tubuh energi. Tubuh energi itu melepaskan kekuatan luar biasa tanpa henti. Tubuh energi itulah yang mengaktifkan pembentukan roh yang membatasi gerakan dan kekuatan roh mereka. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa mereka jelas agak jauh dari tubuh energi itu. Namun, mereka semua dibatasi olehnya. Namun, Chu Feng, orang yang sangat dekat dengan tubuh energi, tidak dibatasi olehnya. Dia malah menatap mereka dengan senyum berseri-seri. Senyumnya begitu licik, keparat. Kami jatuh cinta pada perangkapnya. Petik 2. Bocah sialan itu menjebak kita. Tiba-tiba, 11 spiritis dunia bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Mereka mulai dengan keras mengutuk Chu Feng. Mereka menyadari bahwa gambar di luar gerbang pembentukan roh dan giok semangat dunia yang besar semuanya palsu, mereka semua adalah jebakan yang sengaja disiapkan Chu Feng untuk mereka. Namun, mereka kebetulan jatuh tepat ke perangkapnya.
11 spiritis dunia, 10 di antaranya adalah Snake Mark Saint Cloak World Spiritis, benar-benar jatuh cinta pada perangkap spiritualis dunia Saint Mark Cloak. Mereka merasa sangat marah, sangat tidak senang. Gas dikukus dari 7 lubang wajah mereka. Mereka merasa seolah-olah hati, limpa dan paru-paru mereka akan meledak karena marah. Bab 3815 Menjarah rumah yang terbakar. 1. Idiom Cina yang berarti, untuk mendapat untung dari kemalangan seseorang. Brat, kamu benar-benar memakan jantung beruang dan kantong empedu macan tutul. Kamu benar-benar berani bermain-main dengan kami. Apakah kamu tidak tahu siapa kita? Petik 2. Mengonsumsi jantung beruang dan empedu macan tutul berarti, memiliki keberanian yang sangat besar. Kamu, saat ini, segera, lepaskan kami. Kalau tidak, aku akan membuat kamu menderita kematian yang menyedihkan. Petik 2. Betul sekali. Lepaskan kami sekaligus. Kalau tidak, ayahmu aku akan menghapus seluruh klanmu. Petik 2. Ke-11 spiritis dunia menggertakkan gigi mereka dengan marah. Mereka sangat marah sehingga mereka gatal untuk merobek Chu Feng berkeping-keping. Lagi pula, ini adalah kedua kalinya mereka dimainkan oleh Chu Feng. Selanjutnya, kali ini, mereka benar-benar dipermainkan. Semuanya, aku pikir kamu semua masih tidak memahami situasi kamu saat ini. Saat ini bukan giliranmu untuk mengancamku. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mengepalkan telapak tangannya, dan pedang pembentukan roh muncul di tangannya. Hahaha, Brat, orang yang tidak mengerti situasi saat ini adalah kamu. Yang mengejutkan Chu Feng, 11 spiritis dunia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan setelah melihat pedang pembentukan roh Chu Feng. Sebaliknya, mereka tertawa keras dan mengejek. Apakah kamu berpikir bahwa kita semua seperti sampah itu, dan akan mudah terluka olehmu? Ketika orang itu berbicara, dia melihat ke arah seorang spiritualis dunia lain di dekatnya. Orang yang dilihatnya adalah satu-satunya spiritualis sedunia Mark Saint Jubah di antara 11. Dengan kata lain, dia adalah ahli spiritual dunia yang telah terluka oleh kekuatan roh Chu Feng sebelumnya. Apa ini? Apa perbedaan antara kamu dan dia? Tanya Chu Feng dengan serius. Perbedaan. Ada perbedaan besar. Petik 2. Apakah kamu pikir kita telah menjalani hidup kita selama bertahun-tahun dengan sia-sia? Apakah kamu pikir kami hanya ahli dalam teknik roh dunia? Petik 2. Sebaiknya aku memberitahumu, Brat, terlepas dari teknik roh dunia kami, kekuatan bela diri dan kultivasi kami juga telah mencapai tingkat yang mustahil bagi kamu. Petik 2. Bahkan jika kekuatan roh kita disegel, kultivasi kita masih ada. Bahkan jika kita tidak dapat menggunakan kekuatan bela diri kita di sini, tubuh kita masih dijiwai dengan kekuatan-kekuatan bela diri kita. Kamu, seorang bocah belaka dari generasi muda, ingin melukai kita. Lelucon yang luar biasa. Petik 2. Aku akan jujur. Bahkan jika 11 dari kita berdiri di sini tanpa bergerak, kita adalah 10 patung besi. Hanya dia yang merupakan patung lumpur. Petik 2. Jika kamu ingin menyiksa kami, kamu hanya akan bisa menyiksanya. Sedangkan untuk kami 10, kamu tidak akan bisa memberikan kerusakan pada kami. Petik 2. Sedangkan untuk pria itu, dia awalnya adalah sampah. Bahkan jika kamu ingin menyiksanya, kami tidak akan peduli. Petik 2. Ketika spiritualis dunia ular Mark Saint Jubah mengucapkan kata-kata itu, dia tampak sangat puas. Persetan, apakah kamu masih manusia? Kamu memintanya untuk hanya menyiksaku. Serangga dunia Saint Jubah Markus Serangga mengeluh dengan sangat tidak senang. Kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Lagi pula, itu adalah kesalahan kamu sendiri bahwa kultivasi kamu kurang. Petik 2. Hahaha. 10 lainnya tidak menunjukkan jejak simpati untuk spiritualis dunia Saint Mark Jubah itu. Sebaliknya, mereka mulai tertawa terbahak-bahak, dan terus mengejeknya. Melihat itu, Chu Feng merasa agak tidak berdaya. Ke-11 itu benar-benar sangat tidak normal. Mereka jelas-jelas terperangkap, dan sebelumnya marah besar. Namun, dalam sekejap mata, mereka tertawa terbahak-bahak. Hati mereka benar-benar luas. Dengan kata lain, menurut kamu, kamu adalah patung besi. Chu Feng bertanya kepada spiritis dunia yang telah berbicara dengannya sebelumnya. Tentu saja, spiritualis dunia itu menganggukkan kepalanya dengan bangga. Sangat baik, Chu Feng tersenyum tipis. Kemudian,
dia tiba di hadapan spiritis dunia itu. Wosh! Tiba-tiba, sinar pedang melintas, dan darah memercik. Jeritan sengsara yang mirip dengan babi yang disembelih terdengar dari roh spiritual dunia itu. Ternyata pedang pembentukan roh Chu Feng telah menembus tubuh pria itu. Dasar keparat sialan. Kamu berani benar-benar melukai ayahmu. Petik 2. Sementara menjerit kesedihan dalam kesakitan, spiritualis dunia itu juga sangat terkejut. Dia berpikir bahwa karena kultivasinya sangat kuat, tubuh fisiknya akan sama kuatnya. Bahkan jika mereka hanya bisa menggunakan kekuatan roh, tubuh mereka seharusnya masih sangat kuat karena budidaya mereka. Karena itu, ia percaya bahwa Chu Feng, orang dari generasi muda, tidak akan bisa melukai mereka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan yang membatasi dalam gerbang mansion roh dunia sebenarnya akan sangat kuat. Bahkan ketangguhan fisik tubuh mereka telah melemah. Meskipun mereka jelas pembudidaya bela diri yang kuat dengan budidaya yang kuat bahkan ketika mengabaikan teknik roh dunia mereka sebenarnya ditindas dan dihina oleh orang dari generasi muda. Selain itu, formasi pelindung tidak hanya membuat mereka mustahil untuk melarikan diri, itu juga mengubah mereka menjadi 10 domba kecil. Mereka hanya bisa membiarkan diri mereka dibantai oleh Chu Feng, dan tidak berdaya untuk melawan. Brat, kamu kacau. Apakah kamu tahu siapa kita? Kamu berani menyinggung kami. Kamu pasti sudah selesai. Petik 2. Tiba-tiba, teriakan marah lainnya terdengar. Salah satu dari 11 spiritis dunia mulai mengutuk Chu Feng. Wosh! Chu Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melambaikan tangannya dan menusuk dengan pedangnya. Mengikuti tusukannya, pria itu juga mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Bukan karena dia tidak memiliki daya tahan. Itu hanya karena pedang pembentukan roh Chu Feng terlalu menyakitkan. Rasa sakit dari pedang pembentukan roh jauh melampaui apa yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bagaimanapun, itu adalah pembentukan roh dalam bentuk pedang. Beberapa orang lagi dari kelompok 11 mulai mengancam Chu Feng. Dan, tanpa kecuali, mereka semua ditusuk oleh pedang Chu Feng. Melihat bahwa mengancam Chu Feng tidak berguna, mereka berhenti mengancamnya dan mulai menggunakan pendekatan lembut padanya, mencoba untuk mencegahnya. Adik laki-laki, seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada perselisihan. Kami tidak membenci kamu. Selain itu, kami juga tidak berhasil mendapatkan World Spirit Jade. Kamu tidak harus menanggung dendam seperti itu, bukan? Tidak perlu menyiksa kita seperti ini, kan? Petik 2. Bagaimana kalau kamu membebaskan kami sekarang? Kita bisa menjadi teman, oke? Kata salah seorang spiritualis dunia. 10 lainnya menyatakan persetujuan mereka. Jadi teman, apakah kamu menganggap aku bodoh? Chu Feng mencibir. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya spiritis dunia itu. Tuntutan aku tidak terlalu berlebihan. Serahkan semua harta yang kamu dapatkan di World Spirit Mansion Gate. Lakukan itu, dan aku akan mengampuni kalian semua, kata Chu Feng. Persetan. Kamu bajingan kecil, kamu mencoba menjarah rumah yang terbakar. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, ekspresi 11 spiritis dunia berubah. Dengan senyum berseri-seri, Chu Feng mengangguk. Kamu benar, aku menjarah rumah yang terbakar. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Bab 3816 dituduh salah. Brat, kami bisa mentolerir kamu menjebak kami. Namun, jika kamu berani merampok kami, kamu benar-benar akan mencari mati. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk merampok, 11 spiritis dunia semuanya menjadi sangat tidak senang. Oh, jadi kamu tidak ingin aku hidup. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkan kamu hidup. Petik 2. Meskipun Chu Feng masih memiliki senyum tipis di wajahnya, senyum itu menjadi dingin. Selanjutnya, niat membunuh yang dalam dikeluarkan dari matanya. Anak nakal, merasakan niat membunuh Chu Feng, 11 spiritis dunia tegang. Mereka dapat mengatakan bahwa niat membunuh Chu Feng bukanlah lelucon. Niat membunuh itu berasal dari pengalaman. Hanya dari niat membunuh yang dipancarkannya, mereka dapat mengatakan bahwa ada banyak orang yang meninggal di tangannya.
Orang yang berdiri di depan mereka sama sekali bukan anggota generasi muda. Sebaliknya, dia lebih seperti iblis pembunuh. Memikirkan kembali perilaku Chu Feng, mereka menyadari bahwa dia adalah seseorang yang berani membunuh mereka. Jika mereka terus menentangnya, mereka mungkin benar-benar berakhir terbunuh olehnya. Baik, kekayaan dan barang hanyalah harta duniawi belaka. Petik 2. Mereka mencapai persyaratan. Baiklah, itu yang kamu katakan. Aku tidak memaksamu untuk mengatakan itu. Wosh, wosh, wosh. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengisap 11 spiritis dunia, kosmos saks ke tangannya. Brat, kamu terlalu berlebihan di sini. Ada lebih dari harta yang kami dapatkan dari World Spirit Mansion Gate di sana. Petik 2. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar memutuskan untuk bertindak sendiri dan menyambar seluruh kosmos saks mereka, ke-11 menyuarakan keberatan. Namun, Chu Feng mengabaikan mereka. Sebagai gantinya, dia mulai memeriksa isi 11 kosmos saks. Namun, setelah memeriksanya, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Chu Feng berpikir bahwa karena ke-11 pria itu begitu tercela, tak tahu malu dan sangat serakah, mereka harus memiliki banyak harta. Namun, saat memeriksa kosmos saks, ia menemukan bahwa semua benda yang sedikit berharga di kosmos saks mereka memancarkan aura gerbang mansion roh dunia. Ini berarti bahwa semua harta berharga yang mereka miliki baru saja diperoleh dari gerbang mansion roh dunia, dan mereka sebenarnya sangat miskin. Bagaimana kamu semua bisa seburuk ini? Tanya Chu Feng. Brat, kamu terlalu tak tahu malu di sini. Kamu merampok kami, namun kamu kecewa karena kami miskin. Ke-11 spiritis dunia merasa sangat marah dan tak berdaya dari lubuk hati mereka. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka telah menyaksikan bandit sebelumnya. Namun, tidak pernah mereka menyaksikan bandit dengan kesombongan seperti itu. Gelandangan, buang waktuku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menyingkirkan 11 kosmos saks. Kemudian, dia berbalik dengan niat untuk pergi. Brat, tetap di sana. Ke-11 spiritis dunia segera berteriak setelah melihat bahwa Chu Feng berencana untuk pergi. Butuh sesuatu? Tanya Chu Feng. Tentu saja. Apakah kamu berencana untuk pergi begitu saja? Petik 2. Apakah kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan menyelamatkan kami setelah kami memberi kamu harta yang kami peroleh? Kami tidak hanya menyerahkan semua harta yang kami peroleh kepada kamu, tetapi kami juga memberi kamu harta kami sendiri. Mengapa kamu masih tidak membiarkan kami pergi? Tanya 11 spiritis dunia. Gerbang World Spirit Mansion akan segera ditutup. Kamu mungkin tinggal di sini lebih lama, kata Chu Feng. Brat, aku mendorongmu untuk tidak terlalu berlebihan. Tinggalkan ruangan untukmu kalau kita bertemu lagi di masa depan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami sangat mudah diintimidasi? Petik 2. Brat, jika kamu pergi seperti ini, itu akan sangat tidak tulus, sangat tidak jujur. Bagaimana seseorang bisa kembali pada kata-kata mereka seperti itu? Tanya 11 spiritis dunia. Mendengar kata-kata itu, mulut Chu Feng menyebar ke senyum lebar. Dia berkata, aku tidak akan pernah menunjukkan ketulusan kepada orang-orang seperti kamu. Mendengar kata-kata Chu Feng, 11 spiritualis dunia mulai mengertakkan gigi mereka dengan marah dan keras mengutuk Chu Feng. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengutuknya, dia tidak memperhatikan mereka. Sama seperti itu, dia berjalan pergi. Namun, sebelum Chu Feng bahkan bisa keluar dari gerbang pembentukan roh, tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Detik berikutnya, Chu Feng bisa merasakan kekuatan roh yang sangat kuat menyelimutinya. Kemudian, gerbang pembentukan roh muncul di depannya. Chu Feng kemudian secara paksa ditarik ke gerbang pembentukan roh oleh kekuatan roh yang menyelimutinya. Setelah melewati gerbang pembentukan roh, Chu Feng menemukan bahwa dia telah keluar dari gerbang mansion roh dunia. Pintu masuk ke World Spirit Mansion Gate telah menghilang. Namun, masih ada banyak orang berkumpul di dalam dan di luar alun-alun. Di antara bahkan ada orang-orang yang akrab dengan Chu Feng. Mereka adalah orang-orang dari surga Water Mirror. Kepala sekolah Water Mirror Paradise dan cucunya yang Sen-Sen keduanya hadir. Orang-orang itu sepertinya sedang menunggunya. Begitu Chu Feng muncul, semua orang mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Chu Feng menjadi fokus seluruh plaza. Ternyata orang-orang itu semua menunggunya. Chu Feng merasa situasinya mencurigakan.
Dia tidak hanya ditangguhkan di udara, dan bukan hanya kekuatan roh masih menyelimutinya, tetapi juga berubah menjadi rantai yang mengikatnya. Chu Feng tampak seperti tahanan yang sedang ditampilkan di depan umum dan menunggu persidangan. Tapi, kejahatan macam apa yang dia lakukan? Penjahat kurang ajar, laporkan namamu. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Melihat ke arah suara itu, Chu Feng menemukan bahwa ada beberapa tokoh di kerumunan. Menilai dari pakaian mereka, Chu Feng bisa mengatakan bahwa orang-orang itu semua adalah penjaga pegunungan Tujuh Suns. Adapun orang yang meneriakinya, dia mengenakan gaun putih. Dia adalah pemimpin wali, Tuan Putri Putih. Mengapa kamu menangkapku? Ditangkap sedemikian rupa, Chu Feng menyipitkan alisnya dan menunjukkan ketidaksenangannya. Namun, ketidaksenangan Chu Feng hanya dikembalikan dengan mencibir dari para penjaga itu. Bahkan, kemarahan di wajah mereka bahkan lebih intens daripada wajah Chu Feng. Kenapa menangkapmu? Kamu mengabaikan aturan dan memasuki gerbang mansion roh dunia sebagai seseorang yang lebih tua dari 100 tahun untuk berebut harta melawan orang-orang dari generasi muda. Namun kamu berani bertanya kepada aku mengapa aku menangkap kamu. Apakah kamu tahu apa itu kehormatan dan rasa malu? Lord White Cloak berteriak dengan marah. Pada saat itu, kerumunan yang sudah berisik menjadi lebih ramai. Mereka semua bergerak di Chu Feng. Bahkan orang-orang dari Water Mirror Paradise mengerutkan kening. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa senior benar-benar penipu. Tapi, mengapa senior melakukan itu? Senior sepertinya bukan orang yang tak tahu malu seperti itu. Yang Sen-Sen dan yang lainnya semua bingung. Mereka tidak dapat memahami mengapa Chu Feng akan melakukan hal seperti itu. Meskipun mereka masih sangat menghormati Chu Feng karena dia telah banyak membantu mereka, citranya yang tak tertandingi dalam hati mereka telah banyak jatuh. Sementara yang Sen-Sen dan yang lainnya hanya bingung mengapa Chu Feng melakukan hal seperti itu, yang lain tidak sopan terhadapnya. Setelah gerak tangan, mereka mulai mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Chu Feng. Segala macam penghinaan dan kutukan bergema tanpa henti. Mereka bertingkah seolah-olah dia semacam orang jahat yang tak tertahankan. Kerumunan hanya gatal untuk menelannya utuh. Bab 3817 tidak sesederhana itu. Chu Feng mendengus hinaan dan kritik dari kerumunan. Dia tidak memperhatikan kerumunan, dan menoleh ke Lord White Gaun dengan jijik di matanya. Aku tidak pernah membayangkan bawahan Grandmaster Yuan Shu menjadi tidak kompeten ini. Kamu menyiratkan bahwa orang tua ini tidak kompeten. Mendengar kata-kata itu, bahwa Lord White Gaun mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi kemarahan. Siapa lagi selain kamu? Aku tahu mengapa kamu menangkapku. Itu karena ada orang yang menggunakan metode khusus untuk menyelinap ke gerbang rumah semangat dunia meskipun mereka belum berusia 100 tahun. Petik 2. Orang-orang itu memiliki teknik roh dunia yang jauh lebih unggul dari apa yang seharusnya dimiliki oleh generasi muda. Setelah menyelinap ke dalam, mereka akan benar-benar tidak disiplin dan di luar kendali. Bahkan melepaskan pembantaian pada yang lain adalah suatu kemungkinan. Fakta bahwa kamu telah mengizinkan orang berbahaya seperti itu untuk menyelinap masuk sudah merupakan tanda ketidakmampuan kamu. Petik 2. Namun, kalian semua memutuskan untuk menggunakan kekuatan inti formasi untuk secara paksa menangkap orang-orang yang menyelinap ke dalam, hanya untuk menangkap orang yang salah, memungkinkan para penipu yang sebenarnya untuk terus tetap berada di dalam gerbang pembentukan roh dunia. Itu pertanda lebih besar dari ketidakmampuanmu. Suara Chu Feng keras dan jelas, agresif dan kuat. Dia terdengar seperti hakim yang mengadili seorang kriminal. Kamu menyiratkan bahwa orang tua ini telah menangkap orang yang salah, bahwa kamu adalah orang dari generasi yang lebih muda. Tanya Lord White Gaun. Mengapa bertanya apa yang sudah kamu ketahui? Kata Chu Feng. Lelucon yang luar biasa. Orang tua ini menggunakan inti formasi untuk mengamati situasi di dalam. Aku telah mengamati semua generasi muda di dalam World Spirit Mansion Gate. Apa yang telah kamu lakukan adalah sesuatu yang orang-orang dari generasi muda tidak mungkin capai. Petik 2. Ketika bahkan pilar batu tingkat pertama dilanggar olehmu, kamu berani mengatakan kamu masih orang dari generasi yang lebih muda. Lord White Cloak berkata dengan suara tegas. Pada saat itu, banyak pengamat mulai mengejek dan mengejek Chu Feng. Mereka semua merasa bahwa dia sedang meniup trompetnya sendiri, dan menolak untuk menghadapi kebenaran. Chu Feng benar-benar mengabaikan ejekan kerumunan.
Dia bertanya, mengapa aku tidak bisa menembus pilar batu tingkat pertama sebagai orang dari generasi muda? Mengapa? Kamu sebenarnya berani bertanya kenapa? Petik 2. Sangat baik. Karena kamu ingin tahu, aku akan membuat kamu mengerti mengapa kamu akan dihukum. Petik 2. Pilar batu tingkat pertama yang kamu langgar berisi formasi pelindung. Formasi pelindung itu sangat kuat. Tidak mungkin bagi generasi muda untuk melanggarnya. Karena kamu telah berhasil menembusnya, itu berarti kamu bukan orang dari generasi muda, kata Lord Whitecloak. Lelucon yang luar biasa. Harta karun di dalam gerbang mansion roh dunia semuanya dipersiapkan untuk orang-orang dari generasi muda. Namun, kamu mengatakan bahwa harta yang sebenarnya ada adalah harta yang tidak mungkin diperoleh oleh generasi muda. Petik 2. Kalau begitu, kenapa kalian semua repot-repot membuat gerbang mansion roh dunia ini? Mungkinkah kamu hanya mengadakan pertunjukan demi penampilan? Petik 2. Ternyata, yang disebut Spirit Mansion Gate tidak lebih dari scam. Jika seseorang bisa mendapatkan harta karun asli di sana, mereka akan ditangkap oleh kamu dan diadili secara terbuka dengan tuduhan palsu. Suara Chu Feng keras seperti guntur. Kebencian dan ketidakpuasan memenuhi nadanya. Kamu, Lord White Gown menjadi pucat karena amarah dari kata-kata Chu Feng. Bahkan para pengamat tercengang. Mereka semua berhenti memukul Chu Feng. Mereka tiba-tiba merasakan kecanggihannya menjadi agak masuk akal juga. Penipu yang tak tahu malu, kamu berani menyemburkan ilmu menyesatkan setelah melakukan tindakan tak tahu malu. Tuan White Gown, orang seperti dia harus dihukum di depan umum. Kalau tidak, jika seseorang memutuskan untuk mengikuti jejaknya, bagaimana mungkin 7 Suns Mountain Rank kita menegakkan aturan? Petik 2. Betul sekali. Dia harus dihukum berat untuk menjadi contoh. Petik 2. Pada saat itu, wali lain di belakang Lord White Gown mulai berbicara. Banyak orang bodoh, ejek Chu Feng. Kamu berani menghina kami. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertobat. Kamu harus dihukum. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, para penjaga mengambil cambuk dengan maksud menghukum Chu Feng. Bas. Tepat pada saat itu, gerbang pembentukan roh lain muncul di udara. Gerbang pembentukan roh itu sangat besar. Ketika gerbang pembentukan roh dibuka, banyak sosok mulai terbang keluar darinya. Orang-orang itu adalah semua orang dari generasi muda yang telah memasuki gerbang mansion roh dunia. Mayoritas dari mereka telah memasuki gerbang mansion roh dunia. Dengan demikian, mereka tahu bahwa mereka akan dipindahkan secara paksa dari gerbang mansion roh dunia begitu saatnya tiba. Karena itu, mereka tidak terkejut. Namun, saat keluar dari gerbang besar dan mengangkat kepala mereka menemukan bahwa ada seseorang yang ditangguhkan di udara dan diikat oleh rantai pembentukan roh. Setelah melihat orang itu, keheranan muncul di wajah mereka. Tuan Asura, mengapa kamu terikat? Tanya seseorang dari generasi muda yang telah keluar. Itu adalah Wang Guangchen. Daripada bertanya padaku, kamu harus bertanya kepada mereka. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke para penjaga saat dia mengucapkan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, Wang Guangchen dan orang-orang lain dari generasi muda semuanya berpaling kepada para penjaga. Setelah melihat ada orang-orang di antara penjaga yang memegang cambuk dengan ekspresi marah di wajah mereka, Wang Guangchen dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wang Guangchen buru-buru bertanya, "Tuanku, apa yang terjadi di sini?" Seorang penjaga menjelaskan kepada Wang Guangchen dan orang-orang lain dari generasi yang lebih muda dengan nada yang sangat lurus, "Generasi yang lebih muda, mungkin kamu semua masih tidak memahami keadaan. Tahun ini, gerbang mansion roh dunia segera ditutup setelah kamu memasukinya. Kamu harus menemukan bahwa tidak ada yang masuk setelah kamu." Petik 2. Alasan untuk itu adalah karena seseorang menggunakan cara curang untuk menyelinap masuk ke dalamnya. Seperti semua orang tahu, harta di dalam gerbang mansion roh dunia adalah hal-hal yang telah dipersiapkan Lord Yuan Shu khusus untuk orang-orang dari generasi muda seperti dirimu sendiri. Adapun orang itu, dia menyelinap ke gerbang rumah roh dunia untuk berebut harta di dalam melawan kalian semua, meskipun dia adalah orang dari generasi yang lebih tua. Tidak hanya dia telah melanggar aturan, tetapi tindakannya juga tidak adil untukmu. Petik 2. Karena kita telah menangkapnya, dia secara alami akan dihukum berat untuk mengembalikan keadilan kepadamu. Tuanku, junior ini mengerti niat baikmu, tapi, kata Wang Guangchen,
Tapi apa? Kamu memiliki masalah? Tanya wali itu. Ya, kata Wang Guangchen. Bicaralah, kata wali itu. Tuan, kamu telah menangkap orang yang salah, kata Wang Guangchen. Menangkap orang yang salah. Omong kosong apa yang kamu katakan? Para penjaga semua mengungkapkan ekspresi marah setelah mendengar kata-kata itu. Mereka merasa bahwa Wang Guangchen menyemburkan omong kosong. Tuan-tuan, kamu semua memang telah menangkap orang yang salah. Tuan Asura itu bukan penipu. Dia juga orang dari generasi muda, kata Wang Guangchen. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Itu adalah Lord White Gown. Kurang ajar. Omong kosong konyol apa yang kamu semburkan? Kamu berani membela seseorang seperti itu? Apakah kamu kaki tangannya? Petik 2. Suaranya sekeras guntur, mengguncang tanah dan gunung. Semua orang tahu bahwa dia benar-benar marah. Ditemui dengan amarahnya, Wang Guangchen mundur beberapa langkah karena takut untuk mengatakannya lagi. Namun, yang mengejutkan, tepat setelah Wang Guangchen menutup mulutnya, seseorang tiba-tiba berbicara. Tuan, apa yang dikatakan Wang Guangchen adalah kebenaran. Kamu memang menangkap orang yang salah. Aku bisa bersaksi bahwa Lord Asura juga orang dari generasi muda, dan belum selingkuh. Aku juga bisa bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Tuan-tuan, kamu semua benar-benar telah menangkap orang yang salah. Pada saat itu, ekspresi para pengamat di dalam dan di luar alun-alun semuanya menjadi rumit. Alasan untuk itu adalah karena orang-orang yang telah berbicara menyatakan bahwa mereka dapat bersaksi adalah semua generasi muda yang baru saja keluar dari gerbang mansion pembentukan roh. Terlebih lagi, semakin banyak orang menggemakan kata-kata itu. Itu hanya satu sisi. Praktis tidak ada generasi muda yang keluar yang mengkritik Chu Feng. Sebaliknya, mereka semua berbicara untuknya. Ini membuat orang-orang menyadari bahwa situasinya tampaknya tidak sesederhana yang pertama kali muncul. Bab 3818 mengenali kesalahan seseorang dan mampu mereformasi diri sendiri. Tuan-tuan, memang ada orang yang menyelinap ke gerbang mansion roh dunia melalui kecurangan. Selanjutnya, ada 11 dari mereka. Dari 11 itu, satu adalah spiritualis dunia Saint Mark Jubah Serangga, dan 10 lainnya adalah spiritualis dunia ular Mark Saint Jubah. Petik 2. Tapi Lord Asura benar-benar orang dari generasi muda. Kami secara pribadi menyaksikan hal-hal sendiri, dan dapat bersaksi untuknya. Petik 2. Tuan-tuan, aku bersedia menjamin dengan hidup aku bahwa Lord Asura adalah orang dari generasi yang lebih muda. Orang-orang dari generasi muda semuanya berbicara untuk Chu Feng. Ketika mereka semua berbicara sekaligus, mereka mengungkapkan semua yang mereka saksikan. Selain itu, mereka juga mengungkapkan sesuatu yang lain. Chu Feng adalah spiritualis dunia Saint Jubah Mark Serangga. Dia benar-benar orang dari generasi muda. Seseorang dari generasi muda mampu menjadi spiritualis dunia Saint Jubah Markus Serangga. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng menjadi serangga Mark Saint Jubah dunia spiritualis, kerumunan yang mulai percaya Chu Feng menjadi orang dari generasi muda mulai tumbuh skeptis lagi. Alasan untuk itu semua karena status spiritualis dunia Saint Mark Jubah-Jubah terlalu mempesona. Setelah semua, jumlah spiritualis Saint Jubah dunia di All Surga Starfield mereka dapat dihitung. Adapun seseorang dari generasi muda menjadi spiritualis dunia Saint Mark Jubah Serangga, itu hanya tidak pernah terjadi. Bersemangat. Tiba-tiba, rantai yang mengikat Chu Feng tiba-tiba terlepas. Itu adalah Lord White Gown. Kerumunan dapat melihat bahwa Lord White Gown memegang plat judul di tangannya. Plat judul itulah yang mengendalikan kekuatan inti formasi World Spirit Mansion Gate. Itu juga karena dia memiliki plat judul itu sehingga dia bisa menggunakan formasi roh yang kuat untuk mengikat Chu Feng dan secara paksa membawanya keluar dari gerbang mansion roh dunia. Setelah dia menggunakan kekuatan plat judul untuk menghapus rantai dari Chu Feng, plat judul mulai bersinar dengan cahaya. Cincin pembentukan roh cahaya muncul di depan Chu Feng. Sebelum Chu Feng bisa bergerak, hak cahaya itu melewatinya. Setelah cincin cahaya itu menyapu tubuh Chu Feng, ekspresi Lord White Gown menjadi rumit. Teman muda, orang tua ini telah menuduh kamu salah. Tiba-tiba, Tuan White Gown membungkuk hormat kepada Chu Feng. Setelah Lord White Gown melakukan itu, hati orang banyak menjadi tegang. Ekspresi mereka menjadi rumit, dan kejutan muncul di mata mereka.
Mereka tahu bahwa Lord White Gown telah memverifikasi status Chu Feng sebagai orang dari generasi muda. Permintaan maaf Lord White Gown juga telah mengungkapkan kepada kerumunan hasil dari proses verifikasi. Pria muda itu memang orang dari generasi muda, dan Lord White Gown benar-benar salah menuduhnya sebelumnya. Chu Feng menunjukkan penghinaan dan penghinaan terhadap permintaan maaf Lord White Gown. Untuk dituduh secara terbuka, Chu Feng tidak mau membiarkan masalah berjalan dengan permintaan maaf belaka. Namun, tepat pada saat itu, Lord White Gown mengangkat tangannya dan mendorongnya ke arah dantiannya. Darah memercik. Gaun putih Lord itu telah menusuk dantiannya dengan tangannya sendiri. Pada saat itu, Wali Seven Suns Mountain Range bergegas ke Lord White Gown dengan panik di wajah mereka. Adapun Chu Feng, ekspresinya juga berubah. Meskipun tangan Lord White Gown itu tidak menyodorkan sepenuhnya ke dantiannya, tetap saja ia mempercayainya ke dalam dantiannya. Bahkan jika budidayanya tidak akan berkurang terlalu banyak, itu masih akan mengalami kerusakan. Hukuman ini sama sekali tidak ringan. Bagaimanapun, bagi para pembudidaya bela diri, kultivasi adalah hal yang paling penting. Agar Lord White Gown bersedia menghukum dirinya sendiri dengan cara seperti itu, bagaimana mungkin Chu Feng tidak terkejut? Orang tua ini tidak kompeten, dan telah salah menuduh teman muda. Hanya dengan melukai diriku sendiri orang tua ini bisa menghilangkan rasa bersalah yang dia miliki untuk teman muda. Teman muda, jika kamu ingin menghukum orang tua ini, tolong bicara tanpa ragu-ragu. Orang tua ini pasti akan melakukan apa yang kamu katakan. Petik 2. Setelah melukai dirinya sendiri, suara Lord White Gown yang keras dan beresonansi terdengar di seluruh plaza. Hanya saja, kali ini, suaranya dipenuhi dengan rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Meskipun suaranya masih sangat keras dan bergema, tidak ada jejak kesombongan. Sebaliknya, itu sangat sederhana. Lupakan saja, senior, ini masalah sepele. Petik 2. Saat ini, hal yang paling penting adalah menangkap orang-orang curang itu, kata Chu Feng. Mendesah. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Tuan White Gown menghela nafas panjang. Orang tua ini bersalah. Aku melewatkan waktu yang paling optimal. Orang-orang curang itu sudah melarikan diri dari tempat ini. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, semua orang menyadari. Karena Lord White Gown mampu mengendalikan kekuatan inti formasi World Spirit Mansion Gate, dia pasti akan dapat memeriksa situasi di dalam. Kemungkinan, tidak ada seorang pun di dalam gerbang mansion roh dunia sekarang. Ini berarti bahwa orang-orang curang itu telah lolos dari World Spirit Mansion Gate. Namun, mereka tidak mendeteksi bagaimana orang-orang itu melarikan diri. Ini berarti bahwa mereka telah kehilangan kesempatan optimal untuk menangkap mereka. Karena itu, Chu Feng tiba-tiba tegang. Dia menyadari bahwa 11 spiritis dunia itu tampaknya jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Untuk dapat melarikan diri dari Lord White Gown meskipun dia memiliki kekuatan inti formasi, kemampuan mereka akan agak luar biasa. Hati-hati, orang-orang itu mungkin mencoba membalas dendam padamu. Petik 2. Sebuah suara memasuki telinga Chu Feng. Itu Yusa. Yusa juga telah memutuskan ke-11 spiritis dunia itu luar biasa, dan berbicara untuk memperingatkan Chu Feng. Gadis, apakah kamu mengkhawatirkan aku? Tidak buruk, kamu telah membuat kemajuan. Kamu sekarang tahu bagaimana mengkhawatirkan tuanmu, goda Chu Feng. Godaan Chu Feng disambut dengan ketidakpedulian dingin Yusa. Dia benar-benar memutuskan untuk mengabaikannya. Yakinlah, jika ini adalah berkah, itu tidak akan menjadi bencana. Jika ini adalah bencana, aku tidak akan bisa menghindarinya. Petik 2. Karena aku, Chu Feng, berani memprovokasi mereka, aku tidak takut akan pembalasan mereka. Meskipun Yusa telah memutuskan untuk mengabaikan Chu Feng berbicara dengannya lagi. Chu Feng tidak berusaha memamerkan kepercayaan dirinya. Dia malah berusaha meyakinkan Yusa. Dia secara tidak langsung mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika 11 spiritis dunia datang untuk menimbulkan masalah baginya, dia, Chu Feng, masih tidak takut pada mereka. Teman muda, aku benar-benar malu telah salah menuduhmu. Aku harap teman muda itu tidak menyalahkan aku. Petik 2. Tepat pada saat itu, Lord White Gown tiba di depan Chu Feng dengan Wali Seven Suns Mountain Range.
Para penjaga yang telah berteriak dan memanggilnya untuk dihukum berat sebelumnya semua terlihat malu di wajah mereka seperti Tuan Gaun Putih. Satu persatu, mereka meminta maaf kepada Chu Feng. Melihat sikap orang-orang itu, kesan Chu Feng tentang mereka agak berubah. Orang tidak perlu takut membuat kesalahan selama mereka berani mengakui kesalahan mereka, dan memperbaiki diri. Penjaga Seven Suns Mountain Range jelas bukan tipe orang yang tak tahu malu. Paling tidak, mereka mampu mengenali kesalahan mereka, dan memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan. Ini berarti bahwa mereka tidak tahu malu. Sebaliknya, mereka hanya pemarah. Tuanku, apakah kamu benar-benar seorang spiritualis dunia Saint Mark jubah serangga? Tiba-tiba, suara lain terdengar. Itu adalah penonton dari kerumunan. Selanjutnya, orang itu adalah orang dari generasi muda. Dia terlalu penasaran untuk mengetahui apakah Chu Feng benar-benar seorang spiritualis dunia Saint Mark jubah serangga. Setelah orang itu berbicara, Chu Feng bertemu dengan tatapan penuh harap dari sekitar. Jelas, orang itu telah menyuarakan pertanyaan itu di hati semua orang. Kerumunan semua ingin tahu apakah Chu Feng benar-benar spiritualis dunia Saint Mark jubah. Bab 3819 pergi untuk bertemu Yuan Shu. Faktanya, itu bukan hanya para pengamat. Bahkan wali Seven Suns Mountain Range menatap Chu Feng dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Mereka semua ingin tahu apakah dia benar-benar seorang spiritualis dunia Saint Mark jubah serangga. Dihadapkan dengan tatapan ingin tahu kerumunan, Chu Feng memutuskan untuk tidak menyembunyikan hal-hal. Dengan demikian, dia membuka telapak tangannya, dan kekuatan rohnya bangkit dari tangannya seperti api. Melihat nyala api, kejutan memenuhi mata kerumunan. Bahkan Lord White Gown pun tidak terkecuali. Terengah-engah bisa terdengar dari dalam dan luar alun-alun. Alasan untuk itu adalah karena api di telapak tangan Chu Feng mengalir dengan kekuatan roh tingkat Saint Serangga Mark. Benar-benar pemuda yang heroik. Orang tua ini memang tidak kompeten. Aku sebenarnya menuduh teman muda itu karena bakat luar biasa teman muda itu. Kejahatan orang tua ini benar-benar bernilai 10.000 kematian. Teman muda, tolong hukum aku dengan keras. Petik 2. Saat Lord White Gown berbicara, dia benar-benar berlutut di depan Chu Feng. Tuanku, jangan lakukan itu. Melihat itu, penjaga Seven Suns Mountain Range segera bergegas untuk mendukung Lord White Gown. Dihadapkan dengan Lord White Gown bertindak seperti itu, Chu Feng merasa agak malu. Pada awalnya, dia membenci Lord White Gown itu. Lagi pula, dia telah berperilaku sangat sombong sebelumnya. Namun, kesan Chu Feng tentang dirinya telah mengalami perubahan besar. Meskipun dia telah membuat kesalahan dalam penilaian sebelumnya, dia tidak hanya mengakui kesalahan setelah menemukan bahwa dia salah, tetapi dia bahkan mengambil inisiatif untuk menghukum dirinya sendiri. Selain itu, bahkan dengan statusnya, dia tidak ragu untuk berlutut di depan umum di depan Chu Feng. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dia benar-benar seseorang yang berani bertanggung jawab atas tindakannya, dan mengakui kesalahannya. Senior, kamu tidak perlu bertindak seperti ini. Kami hanya bisa mengatakan orang-orang curang itu terlalu licik, kata Chu Feng. Teman muda, itu karena ketidakmampuan orang tua ini bahwa kamu akhirnya menderita keluhan. Kamu tidak dapat menjatuhkan masalah ini seperti ini. Petik 2. Hukum aku. Jika kamu melakukannya, aku akan merasa lebih baik. Petik 2. Lord White Gown memiliki nada yang sedikit meminta saat dia mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng. Senior, junior ini tidak akan berani menghukummu. Hanya, junior ini punya permintaan. Aku tidak tahu apakah senior mungkin bisa membantu junior ini dengan itu, kata Chu Feng. Permintaan apa yang kamu punya? Katakan, kata Tuan Gaun Putih. Junior ini ingin bertemu Tuan Yuan Shu, kata Chu Feng. Ini, mendengar kata-kata itu, Lord White Gown mengungkapkan ekspresi yang sulit. Teman muda, bukan karena kami menolak kamu untuk bertemu Tuan Yuan Shu. Hanya saja Tuan Yuan Shu ada dalam pelatihan tertutup, dan tidak ada yang akan bisa bertemu dengannya. Bahkan kita tidak bisa bertemu dengannya sekarang, kata seorang penjaga di samping Lord White Gown. Teman muda, aku telah sangat salah menganiaya kamu hari ini. Meskipun kamu tidak mau menghukum orang tua ini, aku tetap harus meminta maaf atas pelanggaran aku. Petik 2.
Setelah Lord White Gown selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mengundang Chu Feng menjauh dari alun-alun dan memasuki sebuah istana jauh di dalam 7 gunung Sun Reng. Istana itu tidak terlalu besar. Itu terbuat dari formasi roh. Itu berbentuk persegi, dan tampak sangat khas. Ada orang yang berjaga di luar istana. Namun, tidak ada satu jiwa pun yang hadir di istana. Selain itu, meskipun banyak orang telah dengan jelas mengikuti mereka, hanya Chu Feng dan Lord White Gown memasuki istana. Bagian dalam istana mengeluarkan perasaan yang agak sakral. Chu Feng curiga bahwa istana itu harus merupakan area terlarang dari 7 Suns Mountain Range. Setelah memasuki istana, Lord White Gown pertama kali mengundang Chu Feng untuk duduk. Kemudian, dia secara pribadi mulai menuangkan teh untuknya. Perilakunya benar-benar tidak sesuai bagi individu agung dari Seven Suns Mountain Range, malah lebih menyerupai pelayan. Dia menghibur Chu Feng dengan sangat sopan. "Senior, kamu tidak harus sopan seperti ini." Sejujurnya, junior ini memang agak marah sebelumnya. Namun, karena kesalahpahaman telah diatasi, semuanya baik-baik saja sekarang. Itu bukan masalah besar. Petik 2. Chu Feng merasa sedikit minta maaf melihat Lord White Gown bertindak sedemikian rupa. Bahkan jika dia yang salah, dia masih senior. "Teman muda, silakan minum teh dulu." "Teman muda, namamu Asura?" Lord White Gown bertanya dengan senyum di wajahnya. Junior ini memang bernama Asura." Chu Feng mengangguk. Kemudian, Tuan Putri Putih bertanya pada Chu Feng tentang beberapa hal. Dia bertanya di mana Chu Feng telah mempelajari teknik roh dunianya, dan kekuatan mana dan klan mana dia berasal. Chu Feng hanya menyatakan bahwa dia bukan dari All Heaven Starfield, dan tidak menjawab apapun. Lord White Gown adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Chu Feng tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dengan demikian, dia tidak melanjutkan dengan pertanyaan. "Teman muda Asura, aku akan berbicara terus terang denganmu. Lord Yuan Shu sebenarnya tidak dalam pelatihan tertutup. Dia sama sekali tidak ingin bertemu orang lain. Karena ada terlalu sedikit spiritis dunia yang kuat di Starfield All Heaven, itu membuatnya sehingga semua kekuatan yang berbeda ingin memberi hormat kepada Lord Yuan Shu. Sementara aku mengatakan bahwa mereka datang untuk memberi hormat, mereka sebenarnya semua datang untuk meminta bantuannya." Petik 2. Yang mengatakan, jika teman muda Asura ingin melihat Tuan Yuan Shu, itu juga tidak mustahil. Dalam beberapa hari terakhir, Lord Yuan Shu kebetulan mengirimkan undangan ke beberapa generasi muda yang luar biasa dari All Heaven Starfield. Selama mereka bisa melewati serangkaian tes, mereka akan dapat bertemu Lord Yuan Shu, yang sedang dalam pelatihan tertutup. Petik 2. Ngomong-ngomong, itu adalah kebetulan. Hari undangan itu kemarin. Petik 2. Yang mengatakan, undangan dikirim dari Lord Yuan Shu. Dengan demikian, hanya orang-orang dari generasi muda yang dipilihnya yang dapat menerima undangan. Petik 2. Yang mengatakan, karena orang tua ini telah melayani Lord Yuan Shu selama bertahun-tahun, aku memiliki wajah di depannya. Jika teman muda Asura ingin melihat Lord Yuan Shu, aku dapat membuat pengecualian dan mengirimmu masuk. Tentu saja itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri, apakah kamu akan dapat melihat Lord Yuan Shu atau tidak. Karena itu, karena kamu sudah menjadi spiritualis dunia Saint Jubah Markus Serangga pada usia yang begitu muda, tes-tes itu seharusnya berjalan di taman untuk kamu, Lord White Gown berkata kepada Chu Feng. "Jika itu masalahnya, aku harus merepotkan Tuan Gaun Putih," kata Chu Feng. "Sayang, orang tua ini salah menuduh kamu. Aku merasa sangat malu pada diri aku sendiri. Jika aku dapat membantu kamu dengan masalah sepele ini, pria tua ini akan merasa jauh lebih baik." Petik 2. Yang mengatakan, teman muda Asura, kamu tidak boleh mengungkapkan bahwa kamu dikirim oleh aku jika mereka bertanya tentang hal itu. Kamu harus mengatakan bahwa kamu telah menerima undangan. Kalau tidak, aku takut orang-orang lain dari generasi muda akan tidak senang, kata Lord White Gown. Junior ini mengerti, kata Chu Feng. Sangat baik, ikuti aku. Jika kami terlambat, kami mungkin akan melewatkannya. Petik 2. Setelah membuat keputusan, kertas jimat muncul di tangan Lord White Gown. Cahaya mulai beredar melalui kertas jimat. Simbol dan tanda pada kertas jimat menerangi seluruh aula istana. Segera, bidang putih menutupi visi Chu Feng. Setelah cahaya putih menghilang, Chu Feng kembali ke aula istana. Hanya, pada saat itu,
bukan lagi dia dan Tuan Putri Putih di aula istana. Ada lebih dari 20 orang lainnya. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah generasi muda. Orang-orang dari generasi muda semuanya adalah naga dan burung phoenix. Mereka jauh lebih unggul daripada orang-orang dari generasi muda yang telah memasuki gerbang mansion roh dunia. Konon, di antara kerumunan naga dan burung phoenix, ada satu orang yang sangat menarik perhatian. Itu seorang wanita. Dia sangat cantik, seperti peri surgawi yang telah turun ke dunia manusia. Meskipun para wanita yang hadir adalah wanita cantik luar biasa, mereka semua akan kehilangan kilauan jika dibandingkan dengan wanita itu. Melihat wanita itu, bahkan mata Chu Feng bersinar, dan pikirannya berubah. Yang mengatakan, alasan reaksi Chu Feng bukan karena penampilan wanita itu. Sebaliknya, itu karena wanita itu adalah seseorang yang dikenalnya. Bab 3820 Provokasi dari yang lemah. Orang itu adalah Yin Xuanghong. Setelah memikirkannya, Chu Feng ingat bahwa Yin Xuanghong tampaknya adalah seseorang dari alam atas reinkarnasi. Dengan demikian, tidak mengejutkan untuk bertemu dengannya di sini. Ketika Chu Feng tiba, orang-orang dari generasi muda yang hadir semua memandangnya. Sebagian besar dari mereka menilai dirinya dengan pandangan bermusuhan atau penasaran. Hanya Yin Xuanghong melirik Chu Feng sebelum berbalik dan kembali untuk melakukan apa yang dia lakukan. Tampaknya mata gadis itu juga tidak sekuat itu. Setidaknya, penyamarku berhasil padanya. Petik 2. Chu Feng diam-diam merasa senang melihat bahwa Yin Xuanghong belum berhasil mengenalinya. Mata Yin Xuanghong sangat istimewa. Mereka sangat tanggap. Persepsi matanya bahkan melampaui mata surgawi Chu Feng. Untuk penyamaran Chu Feng untuk menipu Yin Xuanghong, itu berarti dia telah menyamar dengan sangat baik. Ini menyebabkan dia merasa agak bangga pada dirinya sendiri. Tuan White Gown, siapa orang itu? Pada saat itu, seorang pria berkulit putih dan berwajah wanita berjalan mendekat. Chu Feng memperhatikan bahwa pria ini adalah salah satu dari orang-orang yang telah memandangnya dengan permusuhan. Namun, sikapnya ketika dia mempertanyakan Lord White Gown sangat sopan. Bahkan tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng telah berubah sangat baik hati. Munafik. Ini adalah kesan pertama Chu Feng tentang pria itu. Teman muda ini bernama Asura. Dia juga diundang oleh Tuan Yuansu, kata Tuan Gaun Putih. Jadi itu sebenarnya kakak Asura. Aku Li Xiao, dengan senang hati bertemu dengan kamu. Pria itu menyapa Chu Feng dengan kepalan tangan. Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak memukuli seseorang yang tersenyum dan bertindak sopan terhadap diri sendiri. Terlepas dari orang macam apa pria itu, Chu Feng masih harus menanggapi dengan sopan padanya, setidaknya untuk saat ini. Dengan demikian, Chu Feng juga membalas salam dengan hormat. Setelah itu, banyak orang lain juga datang untuk menyambut Chu Feng. Sebagian besar dari mereka hanya menyambutnya dengan sopan, pura-pura menunjukkan sopan santun di hadapan Tuan Putri Putih. Yang mengejutkan Chu Feng adalah bahwa memang ada orang di antara mereka yang menyambutnya dengan tulus. Ini berarti bahwa orang-orang dari generasi muda yang berkumpul di sini tidak semuanya sombong dan angkuh. Teman-teman muda, orang tua ini tidak akan mengganggu kamu lagi. Melihat bahwa orang-orang itu rukun dengan Chu Feng, Lord White Gown memutuskan untuk pergi. Dia membentuk segel tangan seorang diri, dan kemudian jimat yang dia pegang di tangannya mulai beredar dengan cahaya. Dengan itu, dia menghilang dari aula istana. Lord White Gown telah pergi dengan sangat mudah. Tentu saja dia pergi dengan tenang. Setelah semua, dia tahu bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia Sein Jubah. Asura, mengapa itu namamu? Tepat setelah Lord White Gown pergi, tatapan Li Xiao menatap Chu Feng dengan berubah. Ketika mereka mengobrol sebelumnya, dia memiliki tatapan baik hati. Namun pada saat itu, tatapannya menjadi sangat provokatif. Chu Feng sudah menebak dengan benar. Orang itu memang munafik. Melihat bahwa sikap Li Xiao sangat buruk, sikap Chu Feng juga turun 1000 kaki. Apa urusan nama aku dengan kamu? Oh ho, nada yang arogan. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani berbicara dengan aku dengan cara seperti itu. Petik 2. Selain itu, tanggal undangan yang diatur Tuan Yuansu jelas kemarin. Kenapa kamu baru tiba sekarang? Li Xiao bertanya dengan suara tegas. Aku terlambat, kata Chu Feng. Terlambat? Betapa tertunda? Tahukah kamu bahwa kita semua tiba kemarin?
Itu karena kami menunggu kamu sehingga kami akhirnya menghabiskan 1 hari penuh di sini. Petik 2. Katakan, bagaimana kamu akan melunasi hutang ini? Suara Li Xiao menjadi semakin menusuk telinga. Sikapnya menjadi semakin keji. Benar saja, dia berniat membuat masalah untuk Chu Feng. Apa yang membawa ketidaksenangan terbesar kepada Chu Feng adalah bahwa Li Xiao bukan satu-satunya yang berniat menyebabkan masalah baginya. Banyak orang lain juga memukulnya. Mereka semua merasa bahwa mereka menunggu begitu lama karena dia. Namun, Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang setelah tiba di istana itu bahwa itu adalah formasi besar. Selain Lord White Gown, yang bisa menggunakan jimat khusus itu untuk datang dan pergi sesuka hati, mereka, orang-orang dari generasi muda yang berkumpul di sana, harus melanggar formasi besar jika mereka berniat meninggalkan istana. Namun, formasi besar itu agak rumit. Seseorang tidak dapat bertindak sembarangan ketika mencoba untuk melanggarnya. Sebaliknya, seseorang harus memeriksanya dengan cermat. Chu Feng memeriksa sekelilingnya. Orang-orang dari generasi muda berkumpul di istana itu, tidak termasuk dirinya sendiri, berjumlah total 27. Dari 27 itu, hanya 2 orang yang benar-benar memeriksa dinding istana. Salah satunya adalah Yin Xuanghong. Chu Feng tahu seberapa mampu Yin Xuanghong. Mata gadis itu sangat kuat. Kemungkinan besar, dia telah menemukan petunjuk pada saat dia memasuki istana. Itu sebabnya dia mencari metode untuk melanggarnya. Sedangkan untuk orang lain, itu adalah seorang pria. Pria itu berpakaian rapi, dan sangat tampan. Yang paling menakjubkan dari semua, bahkan Chu Feng tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Namun, itu tidak berarti bahwa budidayanya melampaui Chu Feng. Sepertinya, dia memiliki semacam harta yang bisa menyembunyikan kultivasinya. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat melalui budidaya pria itu, Chu Feng dapat mendeteksi kekuatan roh yang kuat dari tatapannya. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, di antara kerumunan generasi muda yang hadir, bahwa teknik roh dunia manusia sangat layak. Dia adalah seorang spiritualis dunia yang bertanda serangga. Meskipun teknik roh dunianya jauh lebih rendah daripada Chu Feng, mereka luar biasa dibandingkan dengan yang lain yang hadir. Lagi pula, 25 orang lain dari generasi muda belum menemukan fakta bahwa mereka perlu melanggar formasi roh untuk pergi. Jika tidak, mereka tidak akan menyalahkan Chu Feng atas kegagalan mereka. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Petik 2. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Itu adalah Li Xiao. Pakaiannya berkibar, dan penindasannya mungkin menyebar. Dia memiliki budidaya peringkat 7 marsial immortal. Sebagai orang dari generasi muda, bisa memiliki kultivasi seperti itu sangat layak. Sayangnya, orang yang diprovokasi adalah Chu Feng. Kamu benar-benar menyalahkan aku atas kebodohanmu sendiri. Chu Feng memandang Li Xiao seolah dia sedang melihat orang bodoh. Kamu berani menyebutku bodoh. Aku melihat bahwa kamu sudah bosan hidup. Petik 2. Li Xiao segera marah dengan kata-kata Chu Feng. Saat dia berbicara, dia mulai berjalan menuju Chu Feng. Gemuruh, gemuruh. Langkah kakinya sangat kuat. Dengan setiap langkah, aula istana bergetar hebat. Tampaknya itu akan hancur di bawah kakinya. Itu sangat mengesankan. Pada saat itu, banyak orang yang melihatnya mengungkapkan senyum dan ekspresi gembira ketika mereka menyaksikan apa yang mereka yakini sebagai bencana Chu Feng. Mereka sudah tidak senang terjebak di sana sepanjang hari. Dengan demikian, mereka ingin melampiaskan ketidaksenangan mereka pada Chu Feng. Mereka semua ingin menyaksikan Li Xiao dengan kejam memukuli Chu Feng. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Chu Feng tidak hanya tidak menunjukkan jejak ketakutan terhadap Li Xiao yang agresif, tetapi dia bahkan merasa sedikit kasihan padanya. Jika Li Xiao berani menyerangnya, Chu Feng akan membuatnya menyadari apa yang dimaksud dengan, ada lebih banyak langit ke langit, dan ada orang yang lebih kuat daripada individu. Wash! Tepat pada saat Li Xiao mendekati Chu Feng dan hendak menyerangnya, sesosok tiba-tiba muncul di antara Li Xiao dan Chu Feng.